Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang prinsip penilaian. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian. Penilaian adalah pengambilan keputusan terhadap sesuatu berdasarkan subjektif dan bersifat kualitatif. Selanjutnya ada pengertian penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan menurut Marito adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk memutuskan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi ini merupakan hasil nilai belajar peserta didik dari informasi atau data-data yang ada. Ini merupakan hasil belajar siswa misalkan dari tugas-tugas yang ia kerjakan selama satu semester. Misalkan tugas UAS berapa nilainya, tugas model tes, tugas tugas ulangan harian, dan lain sebagainya. Informasi-informasi atau data tersebut yang dapat menghasilkan bagaimana hasil belajar siswa, apakah mencapai predikat nilai A, B, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan penilaian pendidikan. Tujuan penilaian pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode pembelajaran. Misalkan ya yang sebelum berkaitan dengan sebelumnya saya jelaskan tadi. Ini tuh kayak sejenis, contohnya tuh sejenis kayak hasil belajar siswa. Nilainya berapa? Atau berupa rata-rata nilai siswa di akhir pembelajaran. Yang kedua, tujuannya ada untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien seperti apa. Yang ketiga, ada untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Jadi, ini ada kerjasama antara orang tua siswa dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk membangun kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, yang terakhir ada untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindari situasi-situasi yang tidak diinginkan yang dapat merusak situasi belajar misalnya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada tujuan dari penilaian pendidikan, juga ada menurut Marito. Yang pertama ada menilai kebutuhan individual. Misalkan dia membutuhkan metode pembelajaran yang seperti ini misalkan. Selanjutnya ada kebutuhan pembelajaran fasilitas yang seperti ini. Yang selanjutnya ada untuk membangun dan mendorong siswa untuk lebih maju lagi ke depannya. Yang selanjutnya ada untuk memperbaiki kapasitas dan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya ada untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik bagaimana. Yang selanjutnya ada fungsi penilaian pembelajaran, ada 4. Yang pertama itu sebagai bahan diagnosis dan pengembangan. Yang selanjutnya ada sebagai bahan seleksi. Yang ketiga sebagai bahan perhitungan kenaikan kelas. Jadi dari hasil belajar siswa tadi kita dapat menilai apakah siswa ini layak untuk naik ke kelas atau jenjang berikutnya. Dan selanjutnya ada sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan siswa. Misalkan ini nilainya cukup untuk di kelas IPA, ini nilainya cukup untuk di kelas IPS, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kelas penilaian. Secara umumnya ada komprehensif, kontinuitas, objektivitas, validitas, reliabilitas, edukatif, dan kebermaknaan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip umum penilaian, itu ada pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, ya, dan selanjutnya ada evaluasi. Jadi setelah kegiatan pembelajaran akan diadakan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan daripada pembelajaran itu tercapai atau tidak. Sekian penjelasan dari saya.
Semoga bermanfaat.